Hai semua, balik lagi sama saya di Tomtech dan kali ini akan mengupdate seputar cryptocurrency dan keadaan pasar saat ini. Jadi kenapa Bitcoin itu naik atau kondisi pasar saat ini apakah masih bull atau ini bull trap atau sudah bearish gitu. Nah, jadi ada beberapa indikasi atau aspek yang akan saya jelaskan di video ini kenapa Bitcoin itu naik pada 24 jam terakhir gitu guys. Oke, jadi bisa kita lihat dulu di sini bahwa Fear and Greed indeksnya itu sudah naik ya dari kemarin. Itu kemarin itu 16, sekarang 25. Dan update selanjutnya itu pada 8 jam. Oh ya oke, ya, bisa katakan ini 9 jam lagi sih gitu. Oke, jadi aspek yang pertama itu di sini baru saja ya sebenarnya sih ini nggak terlalu berdampak ya karena ini baru di posting juga nih yang 42 menit yang lalu ini mengenai spiral BTC yang merilis kit pengembangan Lightning. Dan ini sebenarnya bukan jangka sekarang sih, ini mungkin lebih ke jangka ke depannya. Jadi, Spiral BTC itu didirikan oleh Jack Dorsey, yang ini mantan Twitter ya, mantan CEO Twitter, dan kemudian dia sudah mengubah nama Square Crypto itu menjadi Spiral BTC. Jadi tujuannya itu untuk menyampaikan lebih baik tentang misi mereka. Dan seperti mereka akan membangun dan mendanai proyek sumber terbuka gratis yang bertujuan Bitcoin sebagai mata uang terbaik di planet ini. Ya tentunya sih yang seperti saya katakan tadi bahwa, nah ini bahwa lebih berefek ke tahun 2022 nanti. Nah jadi mungkin sebagian investor akan bersiap-siap juga sih karena memang banyak uh, dukungan-dukungan untuk Bitcoin ini sendiri. Nah, nanti saya akan jelasin juga apakah ini masih next bull run pada tahun depan, karena saya lihat beberapa aspeknya sih sebetulnya ada gitu. Oke, saya akan lanjut dulu. Nah, berita kedua itu di sini mengenai ini ya. Uh, ini Bitcoinnya apakah masih bull? Jadi sebenarnya itu di sini ada uh, titik penting dari Bitcoinnya. Ini sekitar 52.000 sampai 53.000. Dan di sini kemarin itu setelah anjlok 25% mencapai 42.000, banyak pos-pos yang masih beli. Itu guys. Jadi itu aspek kenapa harga Bitcoin itu naik. Oke, tapi dari on-chain-nya di sini sebenarnya masih naik ya, gitu. Masih naik untuk price-nya. Nah, dilihat juga dari ini metric on-chain-nya, ini umumnya masih sangat bullish karena ada beberapa penjelasan di sini. Tuh. Jadi masih bisa melanjutkan kenaikan sih pada bulan ini ataupun di awal tahun nanti. Oke. Nah, ini ini pandangan dari beberapa ahli seperti sekarang lihat bahwa yang mengatakan ini menurut Glassnode gitu ya. Nah, selanjutnya di sini juga ETF. Fidelity meluncurkan spot Bitcoin ETF di Kanada. Dan sebenarnya yang masih di tunggu persetujuan itu SEC ya pada bulan ini, karena memang jika disetujui maka ya banyak sih sebetulnya manipulasi yang akan diberikan video ini gitu. Tapi sepertinya ya susah sih karena memang sudah berapa kali di reject juga oleh SEC ya, tapi nggak tahu sih apakah nanti SEC ini akan berubah pikiran gitu guys. Tapi kemungkinan kalau memang Bitcoin ETF ini di approve di SEC ya otomatis semua market itu bisa dimanipulasi gitu guys, karena memang banyak institusi yang bakal masuk melalui jalur ini ya, otomatis memang harganya bisa pump tapi bisa juga dump gitu. Jadi sangat nggak enak juga sih guys gitu. Jadi bisa mereka bisa ngatur semua supaya di permintaan pasar dan permintaan pasar itu ya mereka bisa manipulasi juga sih gitu guys. Nah, jadi ada sisi positif dan negatifnya juga sih ketika Bitcoin ETF ini di approve oleh SEC. Namun saat ini karena ini di Kanada ya, jadi di kawasan Kanada ini ya sementara ini ada harapan sih bahwa Bitcoin ini bakal naik lagi gitu, masih bisa bullish gitu guys. Nah, selanjutnya di sini juga ini ya 24 jam terakhir itu di sini menampakkan lebih dari 70.000 miliar kapasitas pasarnya.
Jadi di sini ada beberapa indikasi bahwa 5,3% dalam 24 jam terakhir itu naik ya, dan turun sekitar 5,58%. Nah, sebenarnya di sini ada yang borong Bitcoin dengan kapasitas besar itu sekitar 965 miliar, dan ditambahkan ke 72 miliar US dollar ke komoditas pasarnya. Makanya harga Bitcoin itu naik gitu. Jadi di sini ada akumulasi paus kemarin itu telah menyimpan 100 hingga 10.000 BTC yang telah mengumpulkan 67.000 lebih banyak Bitcoin daripada yang mereka miliki sebelum penurunan harga. Jadi mereka ketika dump ya pas semua pada short gitu guys. Jadi makanya price itu naik lagi. Ini 100 hingga 10.000 BTC ya. Ini pasti wealth-nya sih yang masuk. Tuh. Nah, di sini juga di tempat lain sebenarnya di sini masih dikatakan masih naik ya gitu, masih bullish juga. Nah, di sini analis kripto terkemuka Michael Van di Pop. Ini resisten berikutnya itu di 51.000 sampai 53.000. Dan saat ini Bitcoin mempertahankan level segini setelah menembus di bawahnya, di mana sisi lain dari kisaran tersebut diuji. Tuh. Nah, di sini juga ya sebenarnya sih masih ini ya, masih naik sih gitu. Karena dia dari pasar kripto global juga ada kenaikan gitu. Karena memang para paus ini ya sudah beli dari bawah gitu guys. Jadi makanya naik lagi gitu guys. Nah, selanjutnya di sini paus Bitcoin mengumpulkan senilai 3,3 miliar US dollar selama penurunan. Jadi mereka serap juga sih. Jadi kesempatan besar bagi mereka juga guys. Jadi ada kemungkinan naik lagi ya, pasti bisa saja sih untuk kenaikannya. Nah, selanjutnya di sini ada berita lagi mengenai katanya ini karena virus ya, makanya Bitcoin itu down. Tapi sebenarnya sih bukan sih guys, karena memang ada faktor lain. Jadi ini nggak saya sarankan untuk artikelnya, cuma ya kalau ada masalah damnya sih ya kenapa sih pada whales itu malahan sarok banyak sih gitu guys. Jadi nggak masuk logika juga sih gitu. Nah, di sini game ini juga sudah bermitra dengan bank terbesar Kolombia untuk perdagangan kripto. Jadi sekarang banyak sih yang bank-bank bekerja di exchange, bekerja sama dengan exchange untuk bisa ya nasabahnya itu bisa membeli kripto ya. Dan ya di sisi lain sih memang sebenarnya bagus juga gitu, karena memang bisa menunjang peningkatan harga Bitcoinnya. Tapi di sisi lain, di sisi negatifnya ya ini sih tergantung regulasi setiap ini sih. Sebenarnya kalau investasi sih bagus guys, tapi untuk hal-hal lain mungkin saya kurang setuju juga. Karena memang Bitcoin ini ya kalau memang price naik itu kayak ini ya El Salvador. Yang saya takutkan itu harga barangnya di situ pasti mahal banget gitu. Ya ada kemungkinan kalau suatu saat bisa inflasi juga sih gitu. Ya tapi saya nggak tahu sih. Ini menurut saya aja. Gitu. Nah, sini juga Delay meluncurkan spot Bitcoin ETF di Kanada yang seperti katakan tadi ya. Nah, di sini juga sebenarnya di India itu kemarin sudah di-ban gitu, nggak boleh diizinkan cryptocurrency. Tapi hari ini WazirX itu crypto exchange mengamankan kemitraan perbankan baru dengan ini namanya Kotak ya, perbankan Kotak di India. Ya ini seperti katakan tadi bahwa sekarang bank-bank itu banyak yang mendukung kripto. Jadi otomatis untuk saat ini ya masih bullish gitu. Nah, yang lebih ngerinya itu di sini ada satu sisi di mana Jepang ini akan menerapkan peraturan lebih ketat pada stablecoin ya seperti USDT ya. Karena memang USDT ini sering mencetak mencetak uangnya tanpa regulasi atau tanpa peraturan khusus dari beberapa ini sih pengawasan layanan pengawasan keuangan gitu. Jadi di sini Bitcoinnya Jepangnya itu akan menerapkan peraturan lebih ketat gitu. Jadi untuk kedepannya ya udah pasti ini sih pada tahun 2022 ya akan diterapkan. Mungkin saat ini ini kan masih planning juga, belum diterapkan gitu guys. Nah, oke, saya akan masuk di chartnya. Sebenarnya di sini sudah langsung masuk di 51.624. Nah, di sini saya katakan juga sebagai symmetrical triangle ya.
Namun di sini sudah break dari trendline, dan secara time frame weekly trend bullish-nya itu sudah gak valid lagi. Dan sekarang sudah mini bearish karena memang garis trendline ini menunjukkan bahwa sebenarnya di sini sudah gak naik lagi segitu. Sudah tidak bullish dan sekarang sudah turun. Nah, sekarang kalau penurunan itu dia harus break dari area ini. Jadi ada beberapa area yang saya katakan juga sangat potensial harus di break oleh Bitcoin ini. Jadi ketika di break ya, nah sini sekitaran ini, kalau di break ya udah pasti ini ya bakal melanjutkan kenaikan. Tapi sekarang ini ya saya juga pun masih ragu sih, dan harus close candle di atas garis resistannya. Dan ketika close candle ya otomatis dia bakal melanjutkan kenaikan. Namun jika close candle-nya di bawah support ya bisa lagi dibanting sih, sampai kalau dibanting bisa sampai di sini guys, sekitaran sini, karena ini merupakan titik support dan resistannya bisa sampai ke 41 ribuan gitu. Ya kenapa? Ya karena memang ada beberapa aspek gitu. Jadi saya belum bisa katakan juga sih bahwa Bitcoin ini bakal dump sampai di sini. Ini saya akan jelasin di video selanjutnya. Nah, di sini juga ini kalau time frame daily sebenarnya ini bullishnya sudah break dan sekarang sudah turun. Oke, dan sekarang sudah masuk lagi di patternnya. Namun titik kuncinya itu yang seperti yang saya katakan ini. Nah, jadi itulah beberapa aspek kenapa Bitcoin itu turun, karena memang banyak pos-pos yang salah juga, banyak pos-pos yang membeli Bitcoin, kemudian banyak dukungan-dukungan akhir-akhir ini, ya udah pasti market ini lagi hot. Tapi saya nggak tahu sih apakah wealth ini nanti, karena udah dibeli sekian, itu banyak loh guys, 10.000 ya, 10.000 Bitcoin. Jadi ketika dijual, ya pasti dump lagi gitu guys. Oke, jadi kita tunggu aja, nanti kan ada VMOC gitu ya, nanti saya akan update lagi gitu. Jadi saya harap hati-hati karena masih banyak Bitcoin. Bulan Desember ini masih belum pasti sih situasi market. Jadi hati-hati aja. Nah, jadi sampai di sini yang bisa saya bagikan untuk update market hari ini, dan semoga video bermanfaat, dan see you next time.